tersentuh keagamaan sekalipun. Karena saya yakin yang mengakses Instagram pun juga tidak di pelosok-pelosok negeri gitu ya. Memang wilayah negara kita hari ini berada masih di area perkotaan, tapi saya yakin narasi KMTNA ini mungkin kalau dimulai dari sekarang, mungkin nanti 5 tahun, 10 tahun yang akan datang akan sampai begitu ke masyarakat kalangan luas yang berada di grassroots. Saya ingin memulai dari surat An-Nisa begitu ya. Ini buat refleksi kita bersama karena masih dalam suasana Milad Muhammadiyah ya. Jadi meneguhkan gerakan keagamaan hadapi masalah negeri dan di era pandemi ya gitu ya. Saya kira juga ini bagian dari masalah kayak gitu ya. Jadi saya kira ini juga bagian dari masalah. Jadi kita harus berusaha mengurainya begitu ya. Kalaupun kita tidak mampu bagian dari maslahah pada persoalan hari ini, semoga kita tidak bagian dari yang menjadi masalah kayak gitu. Saya ingin membaca An-Nisa, sangat populer dan saya kira ini juga relevan buat persoalan yang hari ini jadi kajian kita pada malam hari ini terkait dengan dispensasi nikah dan fenomena perceraian di era pandemi ya gitu ya. Wal yakhshalladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Dan hendaklah takut pada Allah orang yang seandainya meninggalkan di belakangnya anak-anak yang lemah. Nah ini saya ingin menggarisbawahi kata-kata anak-anak. Jadi kalau di Al-Quran atau bahasa kerennya anak-anak aktivis itu postulat absolut gitu ya. Di Quran kita ada sekitar 24 kata-kata waladun. Kalau kemudian kita tidak fokus betul gitu menggarap walad atau yang namanya anak-anak yang lemah ini sudah lemah, kemudian suasana lingkungan juga tidak mendukung, mereka kalau dalam bahasanya Kunto Wijoyo mungkin dilemahkan oleh struktur sosial kayak gitu ya. Nah makanya selain jadi bahan renungan juga di di terjemahan selanjutnya yaitu yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Nah, saya itu sudah di Posbagum, Mbak. Posbagum itu singkatannya Pos Bantuan Hukum. Jadi saya itu sejak semester 1 itu sudah main-mainnya itu di LBH Aisyah Jawa Tengah gitu. Jadi selama mahasiswa itu ya sering lihat beberapa ibu-ibu yang datang ke kantor Aisyah, kantornya ada di belakang UMS. Iya. Kalau mau main teman-teman NA boleh loh main ya. Mungkin nanti bisa main gitu ya. Bisa sharing ilmu juga ya. Iya, bukan sharing ilmu lagi tapi bisa menyaksikan secara langsung gitu ya. Betapa kekerasan perempuan itu nyata adanya kayak gitu. Belum lagi juga anak-anak tadi ya. Nah, jadi tadi ya khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Nah, sejak semester 1 saya main-main di LBH, kemudian mulai jaga Posbagum, Mbak, Pos Bantuan Hukum. Itu kira-kira tahun 2016 akhir, awal 2017 lah, sampai sekarang. Jadi saya itu muter-muter di pengadilan agama Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, terus kemudian besok insya Allah Seragen kayak gitu. Jadi satu hari itu Mbak yang namanya dispensasi nikah ya. Kenapa kok dikatakan dispensasi nikah? Karena menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 ya tentang perlindungan anak, itu anak itu adalah seorang yang masih atau belum mencapai 18 tahun. Jadi saya kira Yunda Nasiah ini kan banyak yang jadi ibu guru ya. Iya. Apalagi ada yang guru TK gitu kan seperti Mbak MC gitu kan. Kemudian ada yang di SD, MI, kemudian SMP, SMA. Jadi mungkin nanti bisa memberitahu kepada anak didiknya agar jangan menikah sebelum mencapai usia 19 tahun. Itu peraturan dari pusat seperti
seperti itu Iya, dari ya pemerintah kita yang terbaru. Ternyata yang sebelumnya perempuan itu 16 tahun ya, kalau mau menikah gitu kan, ternyata dia masih di usia 16 tahun untuk yang perempuan ya, itu harus melakukan izin dispensasi namanya di pengadilan. Nah, itu harus dapat penolakan juga dari KUA. Nah, ini kan banyak nih masyarakat awam tuh pada nggak tahu ya. Paling mereka tuh sendiko dawuh sama penyuluh kayak gitu ya, atau siapa namanya penghulu kayak gitu ya. Kalau ya wis nek anu nek misalnya angel nikah resmi nikah siri wae kayak gitu. Wah, ini di bahaya. lagi malah bahaya, kasihan anaknya nanti. Kasihan Dari banget. perspektif apa Hukum. hukum negara saja dia nggak diakui nanti kan, dukcapil itu kan, nanti lahir dalam keadaan tidak memiliki apa namanya buku nikah, nikah resmi kan kasihan, nanti dia bintinya binti ratu kayak gitu kan. Nah itu mbak, satu hari di era pandemi ini, nah dulu mungkin 1 minggu hampir sepi ya, nggak ada yang dispensasi nikah. Nah ini saya satu hari itu bisa sampai 3 sampai 4, itu satu keluarga loh ya, satu keluarga itu bisa dua-duanya. Jadi laki-laki itu juga masih di bawah 19 tahun, perempuan juga masih di bawah 19 tahun, mereka mengajukan kayak gitu. Nah ketika saya tanya klien tersebut, mbak, ini kesalahan ada di siapa, menurut Mbak MC kesalahan ada di siapa? Ya sebenarnya banyak ini sih, banyak faktor ya, mungkin dari anaknya udah bosen atau gimana, dari pihak orang tua yang nggak apa ya, nggak memperhatikan anaknya kan juga bisa sih. Tidak sepenuhnya salah anaknya, tapi mungkin faktor lain juga mempengaruhi lingkungan, atau memang di tempat tersebut kayak apa ya, nikah muda itu biasa gitu. Itu mungkin bisa menjadi faktornya sih. Keren gitu malah ya, Ya. nikah muda gitu ya. Jadi anak-anak sekarang tuh narasi-narasinya tuh apa ya, nikah muda tuh keren gitu ya, kalau bisa malah habis lulus SMA langsung nikah gitu ya. Ya itu dulu mungkin, tapi kalau sekarang ya, Gimana? tergantung masing-masing sih mas. Kalau prinsipnya mau nikah cepet atau enggak itu ya tergantung dari orangnya gimana. Oh gitu ya. Ya. Ya, jadi kembali lagi ke persoalan tadi ya, di era pandemi ini bisa 2 kali lipatnya. Kalau dulu masih sebelum pandemi itu 1 minggu sepi ya, sepi banget untuk ada dispensasi kayak gitu. Ada tapi sangat rarely lah, jarang kayak gitu ya. Nah, tapi selama pandemi ini 1 hari itu bisa 1, bisa 2 kayak gitu ya. Nah itu 1 hari, dan 1 bulan. Silahkan itu gimana? Itu beban ada di siapa? Ada di para guru-guru ya, terutama yang para pendidik kayak gitu kan. Mungkin pengawasannya juga nggak sampai ke rumah. Lah, yang di rumah orang tuanya pada kerja. Nah, anak-anak milenial hari ini itu sangat gila sama yang namanya media. Kayak gitu kan. Ganjeng banget sama yang namanya apa teknologi. Nah, gimana ini? Pengawasan ada di siapa? Ketika saya tanya, ini kesalahan ada di siapa? Ya salah kabeh, Mas. Orang tua ya salah, anak ya salah kayak gitu ya. Nah, terus kita sebagai organisasi masyarakat kan nggak bisa apa ya? Nggak tinggal diam ya. Paling nggak ambil bagian kayak gitu ya, teman-teman nasihat. Jadi itulah kegelisahan saya gitu, itu fenomena dan nyata adanya. Bahkan menurut data yang baru kemarin, DP3 AKB Provinsi Jawa Tengah itu menyelenggarakan seminar ya, atau webinar, nama judulnya tuh Jokawin Bocah kayak gitu ya, Jokawin Bocah. Itu menurut Kementerian PPPPAR Republik Indonesia telah tercatat kurang lebih 375 anak perempuan telah dipaksa menikah setiap harinya. Itu nasional, dipaksa, bayangkan. Jadi dispensasi nikah itu enggak semudah yang kita bayangkan, ketika mereka bersepakat melakukan sesuatu lalu mereka bersepakat pula untuk menikah resmi ya. Ternyata banyak yang melakukan sesuatunya bersepakat, tapi setelah itu menikah resminya nggak mau kayak gitu ya. Bahkan ada yang mau nikah resmi, tapi setelah anaknya lahir akan digugat cerai. Nah ini kan menjadi sebuah persoalan, bagaimana tujuan pernikahan tersebut tercapai. Kayak gitu ya. Jadi kayak seolah-olah hanya menjadi sebuah permainan kayak gitu ya. Nah maka ini kan tadi ya, makanya saya di awal menyampaikan wal yahsyalladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Jadi takutlah meninggalkan di belakangnya anak-anak yang lemah. Ini udah lemah
keimanannya, lemah ekonominya, pasti rata-rata juga kesejahteraannya juga ini Mbak, apa di bawah rata-rata ya, menengah ke bawah. Ya, nah itu juga. Kadang-kadang kan lulus SMP gitu ya, terus malas sekolah maneh, terus ya udahlah gitu kan, menuju ke kehidupan yang lebih serius ya gitu ya. Bagi yang serius, tapi yang enggak kan akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, kemudian bahkan ya seperti itulah. Kemudian ini ya, sebagai data juga, di Indonesia itu penduduk usia produktif itu hampir 1/4 ya dari penduduk negara Indonesia, warga negara Indonesia. Jadi kalau warga negara Indonesia itu ada 265 juta penduduk, itu sekitar 81 juta merupakan generasi milenial. Nah, yang kita sedang bahas ini kan kalau dispensasi nikah kan generasi milenial ya. Bahkan bukan generasi milenial lagi, itu generasi X, generasi Z gitu ya. Generasi X, Y, Z. Jadi kehidupannya itu, jadi kalau dalam bahasa filsafat itu ada namanya determinisme materialistik. Jadi seseorang itu akan merasa kehilangan sesuatu kalau tidak hidup dengan teknologi, atau kalau hari ini HP itulah ya. Jadi memilih mungkin kebutuhan pokok anak muda hari ini bukan makan Mbak, bukan beras, kuota kayak gitu ya. Makan nggak apa-apa kuota. Iya itu wah jangan gitu. Makanya ini jadi bahan renungan kita, 81 juta penduduk di Indonesia itu berusia produktif rata-rata 15 sampai 39 tahun. Nah, ini kan teman-teman Nasiah ya, Mbak? Ya kan, semua teman-teman Nasiah kan sampai umur berapa Nasiah itu? 40. 40. 40. Berarti kan bener ya, berarti usia produktif kayak gitu kan. Nah, ini jadi mungkin jadi bahan renungan teman-teman kayak gitu. Nah, kemudian akhirnya apa? Ya sebabnya macam-macam ya, ada pendidikan yang rendah, kultur di keluarganya nikah muda, kemudian sudah terjadi kehamilan di luar nikah, kemudian ada seks bebas pada remaja dan seterusnya itu. Nah, kemudian sebelum terakhir, jadi ada tantangan keluarga lah di era revolusi industri 4.0 ya, atau kalau sekarang itu sudah 5.0 ya kalau di Jepang itu. Jadi perempuan di Jepang itu nyupir truk puso Mbak, gede-gede itu. Jepang jadi strongly banget gitu mereka itu. Tapi kan rata-rata kalau di kita memang nggak memiliki kebudayaan seperti itu. Jadi ya mereka rata-rata ketika saya tanya itu, ini masuk ke perceraian ya Mbak, itu pada ya tidak bekerja, hanya ibu rumah tangga kayak gitu kan. Begitu ditinggal suaminya ya wis fakabir arba'an li wafatihi gitu ya. Dalam bahasa pesantren itu ya wis kita tinggal sholat jenazah aja gitu. Nah gimana nggak punya pekerjaan ya gitu kan. Nah siapa yang mau menanggung kehidupan dia? Orang tuanya lagi. Ini orang tuanya pensiunan sih nggak apa-apa Mbak. Gitu. Ya orangnya sama juga. Gitu kan tinggal fakabir arba'an li wafatihi. Makanya ini nasib anak generasi kita ya. Nah, itu ada di usia-usia produktif. Nah, ada yang pertama tantangan keluarga di era industri 4.0 ya. Satu, kesibukan orang tua. Gitu ya. Orang tua sibuk sendiri-sendiri gitu. Bahkan sibuk WA-an sendiri juga, Instagraman sendiri juga, YouTubean juga, apalagi ya. WA, Instagram, Facebook gitu ya. Pokoknya muter-muter itu aja itu. Orang tua hari ini kan kayak gitu juga, Mbak. Emang ada yang inbox, Mbak? Gitu ya, diliatin terus. Nggak ada yang inbox, sakit banget ya. Lebih apa? Intensitasnya tuh malah lebih ke ibu-ibu mungkin. Nah, ini dia yang saya maksud. Makanya kita harus jadi paling enggak katalisator atau fasilitator buat anak-anak kita ya, agar pandai memanfaatkan media. Itu yang pertama, kesibukan orang tua. Makanya orang-orang tua ini kan ayunda nasiah lahir batin, kan semuanya pada ini ya, orang jadi ibu ya ibu ya, atau calon ibu lah ya. Nah, calon ibu itu kan madrasatul ula ya, atau menjadi sekolah yang pertama kayak gitu kan, sekolah yang pertama. Nah ini makanya coba diatur kesibukannya agar tidak terlalu padat kayak gitu, tetap
prioritas rumah tangga. Kemudian yang kedua, norma sosial dan agama menurun. Ini udah drop gitu ya. Kalau dalam bahasanya Prof. Amin Rais kemarin tuh benar-benar ilal adna kayak gitu ya. Jadi benar-benar keperosok kayak gitu ya. Betul-betul beberapa klien yang saya dampingi, baik itu perceraian Mbak ataupun dispensasi nikah, itu ya Allah kayaknya nggak ada cahaya. Kalau tema muktamar kita kan mencerahkan semesta gitu ya. Padahal Mbak di gubuk-gubuk rumahnya warga kita itu mungkin nggak pernah itu rumah dibacakan tilawah Al-Quran kali ya. Jadi betul-betul jauh dari sentuhan-sentuhan keagamaan. Nah, ini jadi kewajiban siapa? Pemerintah. Saya konfirmasi ke teman-teman penyuluh di KUA itu, Mbak. Gimana? Sudah pernah belum dikunjungi intensitas mereka? Ya nggak pernah dikunjungi. Padahal di KUA seluruh Republik Indonesia itu minimal punya penyuluh sekitar 7 sampai 9 orang. Divisinya beda-beda, ada yang ngurusi TPA, ada yang ngurusi masyarakat, ada yang ngurusi macam-macam lah ya. Itu yang non PNS. Bagaimana ini ya gitu loh. Nah, teman-teman Asia mungkin bisa kolaborasi dengan mereka. Belum lagi Satis-Peksos yang bekerja di dinas sosial. Beberapa kali saya juga kolaborasi LBH dengan Satis-Peksos di dinas sosial. Ketika mereka dibenturkan dengan fenomena dispensasi nikah itu, ya keblinger juga, bingung kayak gitu loh. Bahkan pernah suatu ketika saya baru sekitar 1 bulan yang lalu itu sampai jumpa pers. Jadi bagaimana penanganan dispensasi nikah dari perspektif Dukcapil, Dinas Pendidikan, Kemenak, Pengadilan Agama, kemudian polisi, Polri, kan ada PPPPA itu ya, untuk perlindungan perempuan dan anak. Jadi kalau ada masalah sebaiknya ini khusus untuk warga Muhammadiyah ya, agar kalau bisa ya ke Aisyah dulu ya, gitu ya, atau ke LBH Aisyah. Kebetulan LBH Aisyah Jawa Tengah sudah terakreditasi Mbak, jadi bisalah nanti teman-teman mungkin kalau ada keluhan tetangganya, mungkin saudaranya atau kanan kirinya kayak gitu, bolehlah kita bantu kayak gitu, baik secara cuma-cuma maupun yang secara kayak gitu. Ya, terus ada kemajuan media dan teknologi, orang tua kita itu gaptek kayak gitu ya, anak-anaknya pada canggih, orang tuanya nggak mengikuti perkembangan zaman. Ini juga jadi problem. Terus kemudian peredaran narkotika, Mbak. Ini pernah saya temui juga, dua-duanya pengedar, Mbak. Di suami istri kayak gitu. Jadi itu bagian dari mata pencaharian juga, Mbak. Nah, ini kan kompleks juga ya. Jadi selain keagamaan, kemudian faktor perkembangan zaman, terus kemudian ada faktor ini kesehatan mungkin ya. Terus kemudian ada kekerasan lingkungan, terus kemudian pendidikan sepenuhnya pada guru. Nah ini kan nggak benar juga ya, kalau seandainya pendidikan itu hanya kemudian dibebankan kepada guru ya gitu. Karena pendidikan kan ya kita bersama lah ya. Terus kemudian ini untuk wawasan kita juga, di pengadilan agama itu panduan hakim untuk memutuskan itu nama bukunya kompilasi hukum Islam gitu ya, atau itu bagian dari ijtihad para ulama zaman dulu, terus kemudian dikompilasi menjadi sebuah buku kecil warnanya hijau. Nah ini untuk teman-teman juga tahu, mungkin juga yunda-yunda atau keluarga-keluarga muda atau keluarga-keluarga yang sudah senior juga yang menyaksikan, di pasal 113 itu ada perkawinan dapat putus dikarenakan 3 hal. Jadi jangan pernah menganggap kalau seandainya orang tua kita lagi bertengkar, terus bapak kita tiba-tiba dia dalam keadaan labil ya, atau dalam keadaan emosi dia bilang kamu nggak cerai kayak gitu misalnya, mau dia bilang 1000 kali atau 1.000.000 kali sekalipun, kalau dalam keadaan marah atau dalam keadaan nggak marah sekalipun verbal, itu nggak akan terjadi perceraian, Mbak. Karena yang diakui oleh hukum Islam kita dan hukum positif kita itu ada 3 hal. Yang pertama kematian, yang kedua perceraian, yang ketiga yaitu putusan pengadilan. Nah kalau mati kan berarti kan cerai mati. Yang kedua perceraian. Perceraian ini harus terjadi di dalam pengadilan. Kayak gitu. Jadi kan biasanya banyak tuh klien-klien di pengadilan itu bilang, aku harus dicerai mas gitu. Udah sering dia bilang talak kayak gitu kan. Mau ditalak berapa kali pun saya bilang itu nggak sah gitu. Jadi tetap berstatus suami istri. Nah di kompilasi hukum Islam juga di 116 ini ada beberapa alasan yang dominan ya
yang saya jadikan alasan apa namanya adanya perpisahan. Jadi yang pertama ada karena dia zina, mabuk, terus kemudian di pasal ayat yang lain ada yang meninggalkan selama berturut-turut 2 tahun kayak gitu ya. Jadi kalau sudah lebih dari 2 tahun itu berhak untuk mengajukan. Kan banyak juga tuh yang sudah ditinggal bertahun-tahun ya. Kuat banget nih aku era kuat kok. Kayak gitu ya. Emang Pengalaman. belum. Maksudnya ditinggalkan inilah ya, ditinggalkan teman kayak gitu loh. Nah, terus kemudian salah satu pihak dihukum 5 tahun penjara. Karena di ayat C ya. Jadi kalau udah di penjara selama 5 tahun tuh perempuan berhak mengajukan. Terus kemudian ada kekejaman, penganiayaan atau KDRT gitu ya. Semuanya harus terbukti kayak gitu. Nah, itu juga boleh mengajukan perceraian kayak gitu ya. Kalau memang itu bagian dari jalan yang harus ditempuh itu kan ya mungkin at-tolaku itu kan di ini ya dibenci ya. Tapi kalau memang itu adalah bagian dari solusi yang jalur paling akhir yang harus ditempuh ya nggak apa-apa kayak gitu. Ya harapannya sih kalau bisa jangan sampai terjadi lah ya. Nah, Bu Ketua NA Nasyiatul Aisyah Kota Surakarta itu kemarin habis pelatihan ini ya mediasi. Nah, mungkin teman-teman juga perlu apa ya belajar memediasi keluarganya kayak gitu ya supaya tidak terjadi kehendak-kehendak yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Kemudian di ayat selanjutnya ada salah satu pihak menyandang cacat badan, Mbak. Jadi boleh itu mengajukan cerai. Sebenarnya sih ada solusi yang lain selain cerai kalau seandainya ada cacat badan ya. Itu bisa poligami, Mbak. Kayak gitu. Jadi bisa poligami, tapi syaratnya mungkin cacatnya cacat tertentu ya, mungkin nggak bisa menghasilkan keturunan dan sebagainya kayak gitu. Terus kemudian ini yang paling sering saya pakai Mbak di pasal ini, itu di pasal F. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kan banyak itu. Gitu. Cekcok kayak gitu. Percekcokan, pertengkaran itu kan sering banget. Nah, ini juga sering saya pakai karena alasan yang paling sederhana ya. Yang pasti juga terjadi. Nah, kayak gitu. Masalah apa misalnya? Masalah kuota misalnya. Gitu kan. Atau masalah WhatsApp kalau hari ini gitu kan. Nah, ini untuk yang terakhir. Jadi bagaimana upaya-upaya agar bisa mencegah ya supaya nggak terjadi banyak fenomena atau kasus dispensasi nikah dan perceraian. Ada dua ya sebenarnya teman-teman. Bisa menjawab pertanyaan dari Siapa? Fitri Aisyah. Hmm. Bagaimana peran ormas dalam mengedukasi para remaja dalam menanggulangi pernikahan dini? Nah, Itu Mas pertanyaannya. ya mungkin, nah ini saya mau nyampaikan ini. Jadi ada dua formula yang kita bisa lakukan. Yang pertama itu dengan penyuluhan hukum. Nah, penyuluhan hukum. Jadi kita bisa turun ke masyarakat langsung, bisa di sekolah-sekolah juga boleh. Itu sosialisasi undang-undang perlindungan anak misalnya supaya mereka tahu lah ya. Mereka nggak tahu. Pokoknya sekarang di era pandemi ini kan gak sekolah, pegangannya HP Mbak. Terus ngapain Mbak? Kontrol dari Orang tuanya. Wah itu kan, ya itulah. Makanya kita harus ada penyuluhan hukum. Gitu, penyuluhan hukum ini bisa dilakukan langsung turun ke masyarakat, ke desa-desa, atau ke institusi-institusi pendidikan. Kayak gitu ya, baik itu yang apa namanya negeri maupun yang swasta. Gitu. Untuk persentase kematian itu di Indonesia udah berapa persen? Ya sebenarnya di kita pun ya di Lembaga Bantuan Hukum Aisyah Jawa Tengah itu rutin Mbak, kita 1 bulan sekali pasti ngadain penyuluhan itu. Baik untuk korban kekerasan perempuan yang mereka itu habis mengajukan gugatan cerai itu Mbak, biasanya kita panggil terus kemudian kita kasih apa ya pembinaan lah secara keagamaan, terus kemudian kita bimbing ekonominya. Kan banyak juga itu yang habis cerai itu kan belum move on kan. Nah, membantu dia move on itu kan luar biasa itu. Nah, gitu. Nah, jadi satu, yang pertama penyuluhan hukum, Mbak, dengan cara sosialisasi. Yang kedua mungkin dengan pemberdayaan masyarakat. Gitu. Dengan pemberdayaan masyarakat. Nah,
Kalau pemberdayaan masyarakat ini tadi mungkin bisa dengan membekali mereka dengan soft skill ya gitu Mbak. Kayak gitu, bagaimana membuat apa misalnya sabun atau membuat sekarang kan sebenarnya digital ya, apa-apa digitalisasi, mungkin bisa lah ngasih bekal ke mereka apa namanya soft skill. Jadi tindakan preventif ya, lebih ke arah pencegahan ya gitu, dengan cara memperkuat aspek ekonominya. Ini sebagai closing Mbak, nanti mungkin bisa sambil jawab. Jadi ini dari sudut pandang Islam, yuridis, sosiologis, sekaligus pertimbangan kesehatan ya. Sebenarnya di Islam pun juga mengenal yang namanya maqasid syariah. Jadi tujuan adanya hukum Islam. Ada 3 Mbak. Yang pertama yaitu hifdzun nafs. Hifdzun nafs itu keselamatan jiwa anak. Nah ini berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa. Jadi kenapa perlindungan anak? Karena banyak tuh yang mereka tuh nikah di usia di bawah 19 tahun ya. Itu kan biasanya udah apa kan banyak juga yang apa tuh namanya terjadi kematian ya. Gitu kan. Nah, teman-teman nasihat saya kira ini sangat hafal dan fasih lah terkait dengan kesehatan reproduksi kayak gitu kan. Kan banyak yang mengalami yaitu hifdzun nafas ini bagian dari maqasid syariah. Terus yang kedua hifdzul akal. Hifdzul akal ini berkaitan dengan pendidikan anak. Nah, kalau anak itu sudah pada nikah di bawah usia 19 tahun berarti kan dia putus pendidikannya. Nggak banyak loh yang memilih dalam keadaan dia sudah berumah tangga tetap sekolah SMP, SMA. Ada Mas kasus seperti itu? Banyak banget. Jadi ketika saya tanya, habis ini mau sekolah nggak? Ya enggak lah Mas, mau pengen anak kayak gitu kan. Masa ya sekolah kayak gitu kan. Tapi juga nggak sedikit mereka yang tetap mau sekolah. Dikira dia udah nggak bisa sekolah kalau misalnya sudah punya anak atau sudah isi ya gitu ya. Padahal dinas pendidikan itu membolehkan Mbak. Tetap sekolah. Di negeri sekalipun itu dibolehkan. Kok di Muhammadiyah nggak tahu ya dibolehkan atau enggak. Nah, harusnya tetap diakomodir ya, dibolehkan. Karena bagaimana sudah terjadi ya gitu kan. Sedangkan dia makanya Muhammadiyah kan sangat concern sekali dengan pendidikan ya, karena itu adalah investasi jangka panjang bagaimana memperbaiki SDM kita di masa yang akan datang. Terus yang terakhir tadi kan hifdzul nafas, kemudian hifdzul akal, menjaga akal itu dengan pendidikan. Yang terakhir dengan hifdzul nasl, keselamatan keturunan Mbak, atau tujuan perlindungan terhadap keturunan. Jadi sebenarnya ini sudah sesuai dengan tujuan tujuan hukum Islam itu sendiri ya, dengan cara menjaga jiwa, menjaga kasih akal. waktu 1 menit dulu mungkin ke sistem ini loh. Kan banyak juga ada yang dalam bahkan ini Mbak kemarin terakhir hari apa ya Kamis kalau nggak salah itu jadi ada ibu-ibu mengajukan dispensasi nikah anak, jadi punya anak 5 ini lahir dalam keadaan tidak nikah resmi. Jadi 5 anak ini lahir dalam keadaan nikah siri. Jadi statusnya akte lahirnya itu siapa? Kan ke ibu. Kayak HP-ku sini. Dia ini kembar. Kembar terus pada mau nikah bareng. Dan dua-duanya kurang umur. Katanya Mary kalau nikah salah satu. Gitu ya. Namanya kembar, saya nggak usah sebut. Iya, sepakat itu. Aduh, saya agak mikir itu cara buat permohonan ini ya, permohonan dispensasinya. Iya, ini anak dari seorang siapa gitu kan. Nah, biasanya itu kan anak dari seorang ayah ini. Itu kalau nggak resmi, nah ini nikah siri Mbak. Ini mana lo berani lo? Kayak gitu. Makanya ini sering juga saya singgung ya. Al-haqqu billahi dhamin yaglibul batilu binidham. Jadi ini kan apa ya? Ya bukan kejahilan ya, tapi ini kan dengan berani betul gitu lah. Harusnya kita juga ada semacam upaya lah Mbak. Upaya untuk janganlah kayak gitu di masyarakat kita. Tapi memang itu kenyataan dan fakta di lapangan. Semoga bisa jadi bahan renungan kita sehingga menghasilkan sebuah gerakan kayak gitu. Saya kira itu bila bisa pihak fastabiqul khairat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terakhir ini. Jadi kalau keluarga KMTNA tadi kan upaya mewujudkan sakinah mawaddah warahmah kayak gitu ya Mbak. Kan di Aisyah juga ada qaryah thayyibah. Dari sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang samawa itu bisa menghasilkan qaryah thayyibah, kampung yang thayyib, yang baik.
sehingga mencapai baldah aminah atau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Siti Ayu A. Nah, ini Mbak Siti bertanya kepada Nasyiah Nuri. Pertanyaannya adalah, bagaimana solusi untuk orang tua di masa pandemi ini dalam menangani masalah-masalah pada anak yang berubah drastis karena mengalami kejenuhan belajar? Nah, monggo Nasyiah Nuri silahkan bisa menjawab. Nasyiah Nuri, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Siti Ayu tentang bagaimana solusi orang tua di masa pandemi menangani masalah anak yang berubah drastis karena mengalami kejenuhan belajar. Boleh minta wifi nggak? Wifi. Wifi? Apanya? Password. Password. Bisa Sudah nggak? baru kan? Aku belum ke ini. Oke. Sepertinya ada sedikit gangguan. Ya udah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Mas Wahyu Prakoso. Bertanya ini sih, data permohonan bantuan dispensasi kepada Mas ya. Data permohonan bantuan dispensasi nikah ke PDPM Kota Solo 1 sampai 4 anak per hari saat pandemi ya. Jumlahnya berapa sejak bulan Maret lalu? Ada yang bertanya seperti itu dari Mas Wahyu Prakoso. Jadi bukan ke PDPM ini saudara Wahyu Prakosa. Wahyu Prakoso. Wahyu Prakoso. Bukan ke PDPM. Jadi ke pos bakum ya lebih tepatnya. Jadi pos bantuan hukum pengadilan agama di setempat bersama dengan LBH Aisyah Jawa Tengah. Jadi kalau saya pribadi menangani sejak dari Maret ya, dari Maret sampai sekarang. Iya. Jumlahnya berapa sejak Maret lalu? Oh, sejak Maret lalu ya, ketika pandemi ini ya. Ini kalau di PA area Solo Raya ya, karena data yang kami miliki itu di area Solo Raya, itu mencapai kurang lebih 150 hingga 200. Itu baik di Sragen, baik itu di Klaten, baik itu di Sukoharjo. Kayak gitu. Jadi dari sejak pandemi ya, Maret ya sampai sekarang, itu untuk yang dispensasi nikah. Itu yang kami tangani. Itu kan yang masuk ke pengadilan. Yang nggak masuk ke pengadilan kan sangat banyak. Jadi kalau saya tadi bilang 1 hari bisa 1 selama pandemi, itu kan yang masuk ke kami. Dan yang nggak masuk ke kami kan lebih banyak juga. Perceraian juga demikian, 1 hari itu bisa sampai 10, Mbak Nasyiah. Jadi ada 10. Itu yang lewat kami, yang di luar kami, yang mereka berperkara sendiri, yang menggunakan pengacara dan sebagainya, kan lebih banyak juga. Jadi
lagi-lagi data itu bisa lebih ekstrim lagi. Makanya tadi kan saya singgung ya, kalau data komunal nasional gitu kan, ada sekitar 375 anak dalam satu hari dipaksa untuk menikah. 300 Mbak, itu penduduk mana? 375 itu mungkin satu desa. Gitu kan. Jadi nikah itu. Kan luar biasa banget. Ini kalau enggak, saya malam hari ini pengen berbagi keresahan dan kegelisahan aja. Supaya teman-teman juga punya beban moral, sosial ya. Ikut menanggung betapa generasi yang jauh di bawah kita tuh lemah secara ya macam-macam, keimanan, mental kayak gitu kan. Dan mereka tuh kayak nggak punya dosa gitu loh. Fine aja gitu. Biasa aja gitu ya Mas Biasa ya. aja gitu. Ya mungkin ya itulah masyarakat kita. Gitu. Baik, kembali ke Mbak Nuri, Nasyiah Nuri, mohon maaf. Kembali lagi ke pertanyaan Siti Ayu. Bagaimana solusi untuk orang tua di masa pandemi ini dalam menangani masalah-masalah pada anak yang berubah drastis karena mengalami kejenuhan belajar? Silahkan kepada Nasyiah Nuri. Ngomong terus saya masuk nggak sih? Tadi masuk. Belum bisa. Oh ya. Ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya mencoba menjawab karena permasalahannya masing-masing, nggih. Saya mencoba menjawab dari beberapa yang saya tahu atau sharingkan dengan beberapa teman. Sebenarnya kejenuhan belajar ketika pandemik itu jelas terjadi karena perubahan pola belajar yang jam sekian harus seperti ini sampai di jam tertentu gitu. Sekarang tidak, karena belajar itu bebas, berada di rumah, belajar dari rumah gitu. Jadi terkesan bahwa anak-anak itu libur karena belajar di rumah, BDR gitu ya. Tapi permasalahannya adalah yang timbul banyak sekali sebenarnya karena anak menjadi tidak jelas karena tidak ada penjelasan dari guru. Belajar sendiri itu kan sangat membosankan, apalagi anak-anak yang memang tidak punya motivasi untuk belajar. Kebanyakan dari kita itu dari anak-anak kita itu belajar itu karena motivasi ada temannya. Nah, sekarang tidak boleh berkumpul sehingga anak-anak yuk malas belajar gitu. Kemudian anak-anak yang rada-rada apa ya istilahnya kalau orang Jawa ini rodok kasaran ini pokil gitu ya. Pokil itu artinya apa? Ketika ada tugas dari guru maka dia menunggu temannya. Nah, nunggu temannya untuk mengerjakan dan kita contek dan itu pasti terjadi dan itu pasti banyak kalau kita mau jujur kayak gitu. Nah, bagaimana menangani anak yang jenuh belajar itu ya berarti kita harus refreshingnya dengan apa yang kesukaannya gitu. Ketika kita mencari model belajar yang anak-anak senang itu kan beda. Ketika usia PAUD, usia TK, usia SD, usia SMP sama SMA berbeda, apalagi kuliah kayak gitu ya. Kalau anak kuliah udah bertanggung jawab dengan dirinya sendiri karena dia udah dianggap dewasa. Tapi kalau untuk PAUD, gimana caranya mereka itu mau belajar? Nah, itu menjadi tugas pokok nasiah yang ada di rumah, orang tua yang ada di rumah. Bagaimana belajar itu, ya memang orang tuanya akan menjadi seorang guru begitu. Bagaimana belajar itu menyenangkan bagi anak itu. Jadi seolah-olah tidak belajar, tapi dia memahami, mengembangkan sisi kognitifnya gitu. Kemudian yang anak SD sudah bertumpuk dengan tugasnya. Nah, itu juga anak-anak bosen juga tiap hari mengerjain tugas tanpa dijelaskan aja nggak paham, apalagi disuruh ngerjakan tugas kayak gitu. Otomatis apa? Ya akhirnya orang tuanya yang harus turun tangan untuk menyelesaikan pekerjaannya kayak gitu. Nah, bagaimana cara memotivasi anak untuk mau biar nggak jenuh belajar ya mungkin melakukan kegiatan bersama
sehingga menyenangkan begitu. Sebenarnya ketika sekolah itu dari rumah, itu kan yang stres bukan anaknya saja, tapi orang tuanya. Orang tuanya stres dengan melihat anaknya, kemudian orang tuanya stres karena harus beli kuota begitu. Anaknya juga stres. Kenapa? Karena harus belajar sendiri, kemudian mengerjakan tugasnya sendiri tanpa dijelaskan, kemudian wes doya-oya orang tuanya, apalagi yang HP-nya mungkin hanya 1 atau 2 untuk bekerja orang tuanya, dia juga harus mengerjakan tugasnya, jadi harus antri begitu. Ibu-ibu yang bekerja saja itu sudah mengalami stres untuk mengurusi kerjaannya, apalagi ditambah dari anaknya gitu. Ya, menyemangati antara anak, orang tua untuk saling biar tidak stres gitu. Jadi kadang-kadang mungkin perlu bercanda. Jadi misalkan ada waktu-waktu tertentu itu bercanda. Anak ketika serius mengerjakan sesuatu kok saja pusing gitu, ibunya bercandain aja. Serius-serius amat sih. Ya Allah, rajin amat dan gitu. Jadi cari kata-kata yang memang mungkin meringankan saja. Sama dengan anak mungkin perlu sesekali ngomong ke ibunya kayak gitu, ngomong ke ibunya untuk atau ayahnya gitu, serius amat sih kayak gitu. Jadi biar agak cair saja. Jadi sesekali itu agak lepaskan dulu atau mungkin melakukan hal yang sama bersama, misalkan masak bersama. Jadi di tengah-tengah mengerjakan tugas itu kok lagi stres tenan gitu, kelihatan anaknya susah mengerjakan. Mungkin ibunya perlu, "Dek, yuk jalan-jalan. Dek, ayo melakukan apa?" begitu. Yang dilakukan bersama gitu. Jadi ketika melakukan hal yang bersama itu mungkin anak bisa mengungkapkan unek-uneknya, kekesalannya dalam mengerjakan tugas kayak gitu. Nah, itu mengajarkan yang tadi demokrasi kepada anak kayak gitu. Bukan pada mengerjakan intinya di situ. Jadi mengerjakan tugas itu bukan menyelesaikan, bagaimana anak itu berproses untuk menyelesaikan tugas. Apapun hasilnya ya kita ikhtiari saja. Kalau memang kemampuannya segitu ya sudah. Mungkin anak memiliki kemampuan yang lain, bukan di bidang akademiknya yang itu. Saya sendiri saja sebenarnya juga bingung kok ketika BDR belajar dari rumah. Kalau misalkan bahasa Inggris kemudian disuruh ada kalimat ini artikan dalam bahasa Indonesia, bisa tanya Google Map. Google Translate ya, maaf, Google Translate. Misalkan kemudian ada pernyataan istilah ini artinya apa? Tanyalah Google, bisa. Coba kalau matematika, bagaimana coba? Matematika itu dijelaskan saja belum tentu bisa, apalagi tidak dijelaskan. Dikasih soal, tugas, selesai, kerjakan. Ayo, seperti itu saya yakin anak-anak itu pasti tanya temennya, kamu sudah selesai? Sudah. Habis itu fotoin, saya tak contek. Pasti seperti itu. Sudah menjadi rahasia umum seperti itu. Mau dijelaskan punya aja nggak paham, apalagi dijelaskan. Nah, tapi bagaimana kita perlu bersikap nasihat itu menghadapi anak-anak yang seperti ini. Ini jadi pendidikan awal ya, nanti anak akan menjadi seperti apa. Bagaimana negara kita, masyarakatnya disuruh untuk jujur, ditekan untuk mengerjakan tugas harus deadline begitu. Akhirnya kan anak-anak berusaha bagaimana menyelesaikan tugasnya ya dengan ketidakjujuran kayak gitu. Tapi kalau mau apa ya istilahnya
kita harus saling mengerti lah antara guru, pengambil kebijakan maupun orang tua itu bagaimana saling menyatukan persepsi bahwa tugas itu merupakan proses melatih kemandirian anak gitu ya. Jadi untuk bukan hasilnya, toh sebenarnya hasilnya mau nilai 9, 10 juga tidak berpengaruh untuk melanjutkan ke universitas mana gitu. Karena apa? Karena masuk ke universitas itu ada ujiannya, bukan karena nilainya 10 begitu. Terima kasih, mungkin ada feedback. Terima kasih, monggo. Iya. Yang tadi nggak jadi bertanya apa? Yang peran ormas tadi. Karena udah dibahas sama Mas Ian. Oh. Oke. Baik, terima kasih kepada Nasya Nuri yang telah menjawab pertanyaan dari Siti Ayu. Memang benar ya, untuk di masa pandemi ini ibu juga jenuh, anak juga jenuh, apalagi guru juga jenuh. Jadi semua berimbas seperti itu. Mungkin untuk ibu dan anak di rumah perlu jeda untuk kembali melanjutkan aktivitas selanjutnya. Gitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Arda untuk Mas Zia ya. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana jika lelaki telah berbuat kekerasan terhadap wanita, sedang si lelaki tidak mau menceraikan kita sebagai perempuannya? Seperti itu, Mas Zia. Gimana? Ya, sebelum ke pertanyaan itu ya, saya mau menambahi dari yang disampaikan Nasiah Nuri ya. Jadi di semua negara lah ya, itu terjadi disruption, ya, disrupsi ya. Gitu ya. Jadi semua menjadi lumpuh. Negara mana coba yang kemudian dari sektor pendidikan bisa survive? Kan nggak ada. Mas Menteri yang Januari ya kan sudah dikasih warning ya. Memang kesananya. Tapi kan tertentu kan di zona-zona tertentu yang udah hijau gitu kan boleh masuk. Atau kalau Solo kan merah terus. Tahu merahnya karena apa ya? Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana kalau seandainya laki-laki melakukan kekerasan sedangkan nggak mau menceraikan? Ya sudah, gugat aja. Jadi yang perempuan yang mengajukan. Tapi dengan catatan kalau memang sudah jadi kekerasan yang maksud kekerasan apa nih? Kekerasan macam-macam, ada verbal, psikis, ada kekerasan macam-macam. Sekarang itu banyak macamnya, yang dulu mungkin cuma satu di RT gitu. Sekarang kan macam-macam gitu. Kekerasan verbal itu ya mungkin semua ambil luka itu keluar. Benar-benar. Jadi ya saran saya mungkin bisa datang ke LBH Aisyah. Ini promosi ini. Itu solusinya. Bisa didampingi maksudnya. Bisa didampingi juga Nasiah ya. Nasiah melakukan kesalahan. Kalau saatnya memang itu betul adanya. Mungkin tetangganya teman-teman yang menyaksikan ya, tetangganya atau saudaranya atau barangkali yang menonton juga gitu ya. Mungkin juga bisa Nggak senang aku. jadi jalur yang Biasanya Zoom ya. Zoom di sini nanti lah. Nanti saya promosi ya, tugas kami seperti itu. Baik, untuk Mbak Arda, pertanyaan sudah dijawab. Selanjutnya ada dari Hanifah Kibedia. Kak, jika seorang ayah tidak pernah menafkahi anak dan istrinya, dan suaminya itu malah meminta uang ke istrinya, gimana ini? Apakah ada kasus seperti itu? Oh ya, sangat banyak ya fenomena yang beragam ya, karena berumah tangga kan. Iya. Mungkin yang menyaksikan juga sudah mengalami banyak bahtera rumah tangga ya. Ini kan saya berdasarkan pendampingan dan pelayanan klien selama saya di pengadilan.
Ya ada yang perempuan justru yang menafkahi yang laki-laki. Mm-mm. Karena yang laki-laki ini pengangguran harian lepas, Mbak. Bukan Oh. bukan buruh harian lepas ya, ini udah pengangguran harian lepas. Tapi selama pandemi Gimana ini, itu nanti? tapi nyuwun sewu ya, tapi kan selama pandemi ini semuanya lumpuh. Iya. Yang mereka sudah bekerja di PHK, gitu ya. Atau bahkan yang para yunda-yunda nasiah ini kan pada guru ya, mungkin kebanyakan itu kan warung-warung yang jualan di dalam kantin itu kan juga terpaksa ditutup. Terus kepriwe gitu. Iya. Kan Inyong bingung juga. Catering sekolah juga Catherine libur. juga. Ini gimana? Kan semua serba lumpuh ya tadi ya. Kena dampaknya Kena itu dampak tadi. kan. Semua kena disruption. Jadi tinggal bagaimana supaya kita survive di era pandemi ini. Nek saya sih bahkan kemarin Mbak, saya tuh ada obrolan dengan salah satu ketua PDM di Jawa Tengah. Dan, itu menyampaikan sama saya kayak gini Mbak. Kalau bisa pandemi ini lebih panjang lebih nggak apa-apa Mas. Kok bisa gitu? Kok gitu teh gomen gitu kan? Ya kenapa Mas? Dengan kemudian pandemi itu lama, itu banyak perusahaan-perusahaan kapital itu lumpuh. Nah tapi kan yang kerja di situ kan mesak nih. Gitu loh. Ya ini maksudnya spontan saja kayak gitu ya. Ternyata makhluk yang tidak kelihatan ini bisa memporak-porandakan kehidupan kita gitu. Kalau kita nggak betul-betul kuat pegangan kita secara keagamaan. Jadi mungkin saya belum ada formula yang paling canggih untuk melakukan upaya-upaya preventif terhadap fenomena dispensasi nikah dan perceraian kecuali dengan pendekatan keagamaan. Nasiah ini kan bagian dari gerakan keagamaan ya. Nanti mungkin bisa bagaimana membaca fenomena ini kayak gitu. Baik, pertanyaan terakhir dari Dia Eliana. Pertanyaannya adalah, dari beberapa kasus perceraian yang Mas Zia tangani, pasangan usia berapa yang paling rentan mengalami perceraian dan masalah apa yang mendasarinya, kemudian serta langkah konkret apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah? Gitu. Pertanyaan dari Mbak Dia. Saya berusaha untuk mengkonkretkan gitu ya. Ya. Gimana? Jadi di usia berapa? Ya macam-macam. Tapi nak ditanya usia berapa, biasanya tuh puber kedua ya, atau puber kedua ya. Di usia pernikahan ya sudah jalan 10 tahun. Itu biasanya. Nanti biasanya ditinggalkan sama suaminya, Mbak. Pamitnya kerja, Mbak. Pamitnya kerja tapi nggak ada kabarnya. Iya. Sudah dijabrir atau dibales malah diblokir gitu kan. Terus kemudian di inbox orang dibales malah diblokir juga. Wah Jan, ya aku ikut merasakan apa yang mereka rasakan sebenarnya. Ya, saya juga pernah melihat. Oh pernah juga. Gitu. Mau diblokir koncone wae, waduh rasanya piye gitu ya. Makjelek gitu kan. Apalagi pasangannya. Apa ya Allah. sigarane nyowo ya Mbak. Sigarane. Oh iya. Garwo kan sigarane nyowo gitu kan. Nah, itu kan luar biasa itu. Berat. Jadi di usia 35, 40 itu rentan. Biasanya apalagi tadi yang nikah dalam keadaan tidak memiliki banyak wawasan tentang berumah tangga. Yang tadi udah dispensasi nikah gitu kan. Nikahnya masih di bawah umur kan mereka masih rentan ya. Enggak punya wawasan dan sebagainya. Akhirnya kan ya cukup ada masalah dibawa ke pengadilan gitu, di mediasi nggak berhasil gitu kan misalnya, terus matanya nggak bisa dijaga kelayapan gitu kan misalnya, baik yang perempuan maupun laki-laki ya, ini gender itu kan setara kan, jadi jadi saya kira itu. Terus untuk bagaimana upaya pencegahannya tadi nggak ada tindakan yang lain kecuali dari pendekatan keagamaan. Ya kalau seandainya di masjidnya ada masjid ya itu bisa dijadikan sarana untuk menguatkan dari sisi syahsiyah kita, pribadi kita supaya kuat dari sisi keagamaan. Kalau seandainya mungkin ekonomi bolehlah lemah ya, pendidikan bolehlah nggak tinggi gitu ya, tapi agama ini jangan sampai itu kita nggak kuat kayak gitu. Pegangannya apalagi hidup di dunia kayak gitu kan. Bukannya pernikahan itu tidak hanya untuk kepentingan dunia saja Mbak. Betul ibadah gitu, tapi kan untuk melampaui kehidupan dunia, untuk kepentingan di akhirat.
kayak gitu. Jadi pemahaman tentang hidup di dunia yang sesaat ini juga harus dipahami betul secara komprehensif oleh masyarakat kita supaya tidak banyak neko-neko gitu. Kalaupun perselisihan itu kan pasti ada, nggak mungkin nggak ada gitu ya. Sesama teman aja konflik kayak gitu kan, apalagi rumah tangga kayak gitu. Ya sudah, laki-laki perempuan kan pasti beda, apalagi rumah tangga kayak gitu. Itu mungkin. Jadi upaya konkretnya apa? Ya didekati dengan keagamaan. Landasan keagamaan ya Mas ya. Ya. Oke, itu tadi jawaban dari Mas Dia untuk Mbak Dia. Alhamdulillah kita sudah sampai di ujung acara, dan untuk door prize akan kita umumkan setelah kajian online pada malam hari ini. Ditunggu ya nanti. Oke, baik, terima kasih untuk dua pembicara yang hebat. Yang pertama ada Nasyiah Nuri, yang kedua ada Mas Dia. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pikir sekali lagi.